Bang, apa sih perbedaan sistem perkuliahan dengan sistem sekolah? Apakah cara gue belajar, cara gue bersosialisasi, cara gue memaksimalkan produktivitas gue itu sama juga dengan di dalam sistem sekolah? Jawabannya enggak sama sekali. Kita ibaratkan sistem akademis itu kayak video games, dimana ketika kalian naik level nih, kalian tingkatan yang paling tinggi, maka semakin tinggi juga kesulitan kalian gitu. Kalian harus bisa memaksimalkan cara belajar kalian, gimana cara kalian mengorganisir waktu, dan yang paling penting itu adalah work ethic kalian gitu. Karena kesalahan kebanyakan orang yang gue observasi selama perkuliahan, pertama mereka terlalu monoton mengikuti sistem perkuliahan, dimana kehidupan mereka tuh cuma sekedar kuliah, pulang, terus ya udah mereka scrolling sampai 8 jam, mereka main-mainan, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi sebenarnya di sini gue nggak akan ngebahas sistem perkuliahannya doang, tapi secara holistiknya apa sih yang gue harus lakukan di dalam sistem perkuliahan atau di umur-umur lu kuliah lah, let's say 19-18 tahun gitu. Karena ini adalah fase terpenting untuk kalian bisa memudahkan kalian untuk mencapai kesuksesan di masa depan, atau ini malah menghancurkan masa depan kalian gitu. Jadi pay attention baik-baik. Jadi sekali lagi gue sangat merekomendasikan kalian di dalam sistem perkuliahan, kalian jangan cuma ikut belajar, dimana kalian belajar terus ngerjain tugas. Coba cari aktivitas lain selain di dalam sistem perkuliahan gitu. Karena kalau kalian monoton doang nih, kalian nge-stuck di satu spektrum dan kalian nggak melakukan apapun selain belajar di dalam sistem perkuliahan, maka ya kalian bakal stagnan di dalam kehidupan ini gitu. Jadi ada banyak hal yang harus kalian perhatiin selain belajar. Dan tadi gue udah sebut bahwa di dalam sistem perkuliahan mental kapasitas belajar kalian tuh bakal meningkat juga. Jadi di sini gue akan nge-share beberapa tools atau alat bantu yang bisa memaksimalkan produktivitas kalian gitu. Di sini kalian juga belajar gimana kalian mengorganisir kehidupan kalian gitu loh. Apalagi khususnya buat kalian yang rantau. Semoga dengan penjelasan ini kalian punya approach masing-masing. Oke, langsung aja to the point. Pertama itu dari sistem. Kalau kita skalakan sistem perkuliahan dengan sistem sekolah, itu bisa gue bilang sekitar 80% sama gitu. Karena ya rutinnya itu sama. Lu bangun, lu masuk ke dalam ruang kelas, lu duduk, lu ngedengerin dosen, terus lu ngeliatin slide atau papan gitu. Jadi, tapi di dalam sistem perkuliahan nggak selamanya akan monoton gitu, karena di dalam sistem perkuliahan kalian akan melakukan yang namanya praktek gitu. Itu tergantung sama jurusan kalian. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi gue masuk ke dalam jurusan ilmu komunikasi, gue banyak belajar hal lain tentang mau duduk di dalam bangku perkuliahan gitu. Pertama gue belajar fondasi gimana cara gue bisa mengembangkan suatu branding iklan. Jadi ya ada prakteknya lah. Karena sayang banget gitu kalau masuk perkuliahan kalian itu cuman buat melakukan hal yang boring. Jadi apa aja sih yang bisa gue temukan selain gue belajar di dalam ruangan doang? Di sekolah ada yang namanya ekstrakurikuler. Ya ini pasti kalian udah gak asing. Ekstrakurikuler itu pasti dipenuhi dengan berbagai macam jenis cabang olahraga, futsal, badminton, basket, apapun itu. Jadi di dalam sistem perkuliahan itu ada yang namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ya ini kayak minat bakat gitu, tapi minat bakatnya itu gak cuma sekedar cabang olahraga. Contoh nyatanya itu resimen mahasiswa. Ini kayak ya wajib militer gitu, lu baris berbaris terus lu latihan fisik dan segala macam. Terus ada mahapala, mahasiswa pencinta alam. Ini buat kalian yang suka itu muncak atau ya let's say jelajah alam lah gitu. Nggak cuma gunung, kalian bisa ada yang namanya orat, panjat tebing dan segala macamnya gitu. Gue gak akan bisa sebutin satu-satu di video ini karena bakal kepanjangan gitu. Terus di dalam sistem perkuliahan ada yang namanya organisasi, dan organisasi ini kita pecah menjadi dua. Pertama itu adalah organisasi internal, yang dimana sistem lingkupnya itu masih berhubungan dengan lingkungan kampus kalian, perkuliahan kalian gitu. Jadi lembaga universitas dan organisasi ini saling berkorelasi kuat. Sedangkan organisasi eksternal adalah organisasi yang ini di luar kalangan kampus. Jadi ke universitas lu nggak punya tanggung jawab sama organisasi ini. Tapi organisasi ini banyak banget bisa kalian temukan, dan biasanya yang gabung organisasi ini tuh biasanya anak-anak kuliahan semua gitu. Jadi kalian bisa entah itu volunteer, kalian daftar, kalian bisa cari sendiri di Google banyak organisasi eksternal yang bisa kalian lakukan. Terus aktivitasnya ngapain aja sih bang di organisasi? Dan salah satu yang bisa gue sebutkan itu contohnya ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana ya kalian menjadi sebuah mediator, kalian menjadi sebuah penengah bagi mahasiswa gitu. Misalkan kritik fasilitas, kritik rektor, ya pokoknya kritik apapun, kalian tuh menjadi sebuah wadah tambungan gitu. Selanjutnya ada himpunan mahasiswa yang bisa dibilang ini kurang lebih kayak mediator juga, tapi itu juga ngurus misalkan ada mahasiswa baru nih, kalian yang ngurus gitu. Jadi ya kalau bisa gue jelaskan dengan bahasa simpel, organisasi ini mengurus dalam sistem perkuliahan dan juga berkontribusi ke dalam masyarakat gitu, langsung terjun ke lapangan. Misalkan kayak ada bencana alam, kalian tuh akan melakukan yang namanya volunteer untuk melakukan donasi misalkan. Terus organisasi eksternal. Oke, buat kalian yang belum tahu organisasi eksternal itu seperti apa, jadi gue bakal sebutin aja deh. Contohnya ada Yotors, IESEC,
Nova, Club itu adalah organisasi eksternal yang biasanya banyak diminati. Jadi organisasi ini biasanya lebih fokus ke dalam leadership, communication, skill pengembangan soft skill kalian lah gitu. Ya kalian bisa pilih aja sendiri kalian prefer yang mana. Dan untuk masalah sibuk atau enggaknya ya pasti sibuk gitu, soalnya kan organisasi. Apakah gue merekomendasikan untuk ikut organisasi? Jawabannya ya gue sangat merekomendasikan gitu. Tapi gue secara pribadi gue nggak ikut organisasi karena pertama gue punya schedule gue sendiri yaitu content creator. Jadi ya gue nggak mau terlalu banyak menyibukkan diri dengan yang namanya organisasi. Jadi gue punya satu fokus doang gitu loh, which is bikin konten gitu. Buat kalian yang pengen melakukan aktivitas di luar kampus selain organisasi, ada yang namanya event kemanitiaan. Biasanya kan di dalam perkuliahan tuh ada yang namanya event-event tuh, entah itu festival, bazar, atau mungkin universitas kalian itu ngundang artis. Biasa itu open recruitment lah gitu buat kalian jadi kepanitiaan. Divisi-divisinya contohnya tuh ada humas, acara, keamanan, kesehatan, dan juga PDD. Dan biasanya kalian disuruh jelaskan ke senior kalian kenapa kalian pengen event ini, kalian pengen dapetin apa yang kalian pengen pelajari dan segala macamnya gitu. Apakah gue merekomendasikan? Gue sangat merekomendasikan karena secara personal mengikuti event kemanitiaan gue bisa jauh lebih tahu roadmap, struktur, framework yang harus dilakukan ketika suatu acara itu mau berjalan gitu loh. Apa sih aspek-aspek yang diprioritaskan sebelum acara itu berjalan gitu. Jadi kayak gue punya perspektifnya sendiri terhadap suatu event gitu. Dan nggak hanya itu, kalian bisa menambah relasi baru, pertemanan baru. Dan yes, it's a good thing gitu. Jadi gue sangat ngerekomendasiin kalian itu menjadi mahasiswa yang pasif yang gue kuliah cuma buat belajar, gue kuliah cuma buat ngerjain tugas. Dan ya sama sekali nggak ada yang salah dengan itu, tapi ya kalian harus bisa menghadapi konsekuensi kedepannya gitu. Kalau kalian nggak pernah aktif di dalam dunia perkuliahan nih, kalian nggak pernah bersosialisasi, kalian no life, maka relasi kalian, fondasi kalian ke depannya itu bakal jauh lebih dikit juga. Oke, setelah sistem di sini gua akan ngejelasin tools apa yang harus kalian pakai untuk kalian bisa memaksimalkan produktivitas kalian. Karena sistem perkuliahan, kalian harus bisa meningkatkan kapasitas mental belajar kalian gitu. Bukan berarti kalian harus belajar 8-10 jam, kalian nggak punya waktu buat main-main, enggak gitu. Itu adalah stigma yang menurut gua ya bullshit aja sih gitu. Dan ya itu balik lagi tergantung jurusan apa yang kalian pilih gitu. Misalkan DKV ya bisa dibilang rada-rada sibuk gitu. Mereka gambar, mereka fokus selama beberapa jam sampai di warkop. Itu kadang gue lihat di warkop mereka tuh dari jam 11 sampai jam 2 itu belum pulang gitu. Mereka fokus ngegambar. Itu intinya balik lagi masing-masing jurusan. Tapi secara personal gue nggak terlalu sibuk-sibuk banget di jurusan gue. Ya gue masih punya banyak free time lah. Gue masih bisa pergi nge-gym, gue masih bisa melakukan aktivitas apapun yang ini di luar lingkup akademis. Tools yang bisa kalian gunakan itu adalah Binder. Kalau kalian masih menggunakan buku tulis yang itu dipisah-pisah, gue sangat tidak merekomendasiin banget. Karena kenapa? Karena dengan Binder ini bisa memudahkan efektivitas kalian mencatat gitu. Karena kalau kalian masih menggunakan buku tulis ini, ada kemungkinan besar kalau kececer itu bawa repot, catatan kalian hilang dan segala macam gitu. Kalau buku tulis kalian habis, kalian nggak perlu beli buku baru lagi. Jadi kalau kalian nyatat nih, kalian beli buku baru lagi, itu nambah ruangan. Jadi ya kalau kalian pengen nyatat, kalian harus nyari buku yang double itu. Tapi dengan Binder ini bisa gue bilang 3 in 1 lah gitu. Kalian mau nyatat, kalian mau ngerjain tugas, kalian mau apapun itu udah dalam satu tempat gitu. Oke, jadi gue pengen kalian memodifikasi Binder kalian dengan cara naruh yang namanya pembaca Binder gitu. Kan pelajaran gue itu banyak ya, ada dasar rumas, ada psikologi komunikasi. Nah, untuk kalian memisahkan catatan tersebut, kalian butuh pembatas. Dan untuk cara membuat pembatasnya, kalian bisa klik link di deskripsi bawah ini karena gue nggak akan ngejelasin di sini gitu. Selanjutnya itu adalah Notion. Notion adalah salah satu aplikasi produktivitas yang sangat ngetrend di dalam kalangan akademis, di dalam apapun itu gitu. Jadi gue kasih tunjuk. Oke, pasti kalian udah bikin akun dulu ya. Di sini kalian bisa ke template dan kalian bisa lihat di sini banyak banget berbagai macam jenis format gimana kalian bisa mengorganisir sesuatu gitu loh. Secara personal ini adalah tampilan Notion gue. Ini isinya kumpulan tugas-tugas semua di. Terus ini fungsinya buat apa sih bang? Ini fungsinya gue buat ngasih reminder aja beberapa banyak tugas yang gue belum selesaikan gitu. Jadi kalau gue udah selesai tugas gue nih, gue bisa centang dan segala macam ya gitu. Deadline-nya kapan, terus format tugasnya, apakah ini individu dan kelompok. Jadi kalian pokoknya mengorganisir semua hal itu menggunakan Notion. Dan ini kita ibaratkan sebuah second brain kalian. Ini otak kedua kalian gitu loh. Jadi kalian menyimpan suatu hal yang ada di dalam otak kalian ke dalam sini, jadi kalian bisa lebih mudah mengingat, kalian bisa lebih mudah nyari key points-nya. Di sini juga ada kalender, misalkan kalau kalian punya meeting nih, kalian bisa klik aja di sini, misalkan meeting rapat gitu. Ada yang namanya sticky note kayak gini. Ini adalah salah satu investasi terbaik yang ukurannya kecil. Ini bisa dibuat sebagai reminder kalian karena sih sibuknya kalian di dalam dunia perkuliahan, kalian nggak bakal mengingat semua hal yang itu udah dimubarir di otak kalian gitu. Jadi gue sangat merekomendasikan untuk beli sticky note.
Ya even though kalian punya laptop nih, kalian punya HP dan segala macamnya, tapi lebih baik ini ditempel gitu. Jadi ketika kalian bangun nih, kalian punya gambaran gitu. Oh, gue belum mengerjakan hal ini. Oh, gue harus ngelakuin ini dan segala macamnya. Jadi ya ini harganya sekitaran 10.000, 5.000, kalian bisa beli di mana aja gitu. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian punya pertanyaan seputar dunia akademis, self improvement, kalian bisa komen. Sekian dari gue, keep improving.